Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi teman-teman yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Belajar lagi bersama Ibu Aini. Kalau belajar bersama Ibu Aini berarti di pelajaran apa ya teman-teman? Pelajaran Al-Quran Hadis. Pinter. Teman-teman, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar di bab 4, yaitu tentang hadis menyayangi anak yatim. Nah teman-teman, disimak ya pembelajaran dari Ibu. Sebelumnya biasakan membaca apa teman-teman? Membaca basmalah. Mari angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Amin. Amatilah gambar berikut ini. Ini gambar apa ya teman-teman? Ya betul, ini adalah gambar serial kartun Upin dan Ipin. Nah teman-teman, coba kalian ceritakan apa yang terjadi dengan keluarga yang ada dalam gambar tersebut. Mungkin tidak asing lagi bahwa Upin dan Ipin berserta Kak Ros telah menjadi anak yatim dan piatu sejak kecil. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud anak yatim? Kata yatim berasal dari kata yutmun, yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah, anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Ini beda ya antara anak yatim dan anak piatu. Kalau anak yatim piatu bagaimana? Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal ayah dan ibunya. Di sisi lain, janganlah berkecil hati jika ada di antara kalian telah kehilangan orang tua. Semua akan ditinggal, semua akan kembali kepadanya. Karena janji Allah itu pasti, tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuannya. Cobaan menjadi yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan, aku bisa, pasti bisa. Kalian tidak sendiri, yakin banyak orang yang peduli. Termasuk yang peduli dan sangat menyayangi yatim piatu adalah teladan kita semua umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat hidup beliau, Nabi Muhammad SAW juga seorang yatim, bahkan semenjak di dalam kandungan sang ibunda. Ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat. Karena kisah hidup ini pula, Nabi dalam sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim piatu di surga kelak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, setelah ini Ibu akan membacakan hadis tentang menyayangi anak yatim. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara babis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Nah, artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Ini adalah hubungan antara Rasulullah dengan anak yatim atau
dengan orang-orang yang menyayangi anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim piatu. Sebagai seseorang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan yatim, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Jangan lupa menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebih, serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang memelihara serta menyayangi anak yatim, maka kelak dijanjikan dekat dengan beliau di surga. Masya Allah, semoga kita selalu menyayangi anak yatim dan piatu. Anak yatim itu harus kita sayangi, bukan untuk disakiti, apalagi menghardik anak yatim. Semoga kita selalu bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Amin. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran Al-Quran hadisnya tentang hadis menyayangi anak yatim. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran Ibu hari ini. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.